Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Widya Indriani dan teman saya Sherly Dwi Fani Borudaulay. Di sini kami akan membacakan hasil makalah kami yang berjudul Potensi Laut Nusantara. A. Letak astronomis, geografis, dan geologis. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan pada garis lintangnya, Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa dan karena itu wilayah Indonesia selalu memperoleh sinar matahari yang cukup tinggi. Memiliki iklim tropis, mendapat curah hujan yang cukup tinggi dan terbebas dari bahaya badai siklon tropis. Adapun berdasarkan garis meridiannya atau garis bujur, wilayah Indonesia berada di wilayah GMT 7 untuk wilayah waktu Indonesia Barat, GMT 8 untuk wilayah waktu Indonesia Tengah, dan GMT 9 untuk wilayah waktu Indonesia Timur. 2. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Benua Asia secara geografis berada di belahan bumi utara, sedangkan benua Australia berada di belahan bumi selatan. Yang ketiga, letak geologis Indonesia. Secara geologis, Indonesia memiliki gejala vulkanisme dan seisme yang khas. Berdasarkan gejala vulkanismenya, Indonesia merupakan pertemuan 3 rangkaian pegunungan dunia, yaitu Sirkum Mediterania, Sirkum Pasifik, dan lipatan busur Australia. B. Batas wilayah laut Indonesia. 1. Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil atau 19,3 km keluar ke arah laut lepas. Garis dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air laut surut. Luas laut teritorial Indonesia adalah 282.583 km3. 2. Batas landasan kontinen merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Landasan kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Luas landasan kontinen di Indonesia adalah 2.749.001 km3. 3. Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Luas ZEE Indonesia adalah 2.936.345 km3. ZEE diumumkan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Mengenai kegiatan-kegiatan di ZEE, Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 5 tentang ZEE. Jika dilihat dari bentuknya, maka pembagian batas lautan akan terlihat seperti yang ada di makalah. 3. C. Karakteristik wilayah laut Indonesia. Karakteristik wilayah laut Indonesia secara umum berada di laut pedalaman. Topografi perairan Indonesia terdiri atas perairan laut dangkal dan perairan laut dalam. Sedangkan perairan laut dalam misalnya Laut Banda dan Laut Sulawesi. 1. Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul. Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul merupakan wilayah laut transgresi yang terendam setelah zaman aluvium pada kala Pleistosen atau disebut juga zaman es atau glasial. Puncak-puncak gunung ditutupi oleh gletser sampai ke lereng-lereng dan es di kutub bumi sangat tebal. 2. Perairan laut dalam. Perairan laut dalam terletak wilayah Indonesia Tengah. Topografinya sangat kompleks dengan berbagai bentuk basin dan palung. Ciri utamanya adalah basin Banda yang terdiri atas basin Banda Utara, basin Banda Selatan, basin Sulawesi, basin Morotai, basin Bacan, basin Manggole, dan basin Gorontalo. Selain itu terdapat beberapa palung seperti Palung Mindanao, Palung Weber, Palung Makassar, dan Palung Ternate. Perairan laut dalam Indonesia dilalui oleh arus lintas Indonesia atau Arlindo.
3. Palung di selatan Kepulauan Indonesia. Perairan di sebelah selatan Kepulauan Indonesia adalah Samudra Hindia yang terdiri atas basin yang sangat luas, yaitu basin Indo-Australia. Besarnya wilayah samudra ini meliputi perairan di sebelah barat Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga bersambung dengan Laut Banda. Tepian basin Indo-Australia terdapat Palung Mentawai, Palung Jawa, dan Palung Bali. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sherly Dwi Fani Boru Daulay. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang D, potensi sumber daya perikanan. Dalam pemanfaatan sumber daya kelautan, Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan tangkap dan ikan budidaya. Jenis ikan tangkap yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia antara lain ikan tongkol, tuna, cakalang, kakap merah, kerapu, kembung, baronang, bawal hitam, teri, belanak, dan tenggiri. Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak jenis ikan lainnya seperti udang, cucut botol, cumi-cumi, lamuru, layur, lobster, tembang, bandeng, kepiting, kerapu, rajungan, udang rebon, rumput laut, sidat, dan udang windu. Jenis ikan tersebut ada yang ditangkap dan ada pula yang sudah dibudidayakan. Indonesia adalah negara terbesar kedua penghasil ikan tangkap laut setelah Cina. Produksi ikan yang dihasilkan mampu mencapai 6,5 juta ton per tahun, bahkan dilaporkan pada tahun 2017 sudah mencapai 9,9 juta ton. Pemerintah menetapkan 11 wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau disingkat dengan WPPRI. Selanjutnya materi terakhir yaitu yang D, industri kelautan Indonesia. 1. Industri pengolahan hasil ikan tangkap. Industri hasil perikanan dikelompokkan menjadi 6, yaitu 1. Industri pembekuan ikan, misalnya ikan bandeng beku dan ikan tuna beku. Yang kedua, industri pemindangkan ikan, misalnya pindang bandeng dan pindang tongkol. Yang ketiga, industri pengalengan ikan, misalnya ikan sarden dalam kaleng dan udang dalam kaleng. Yang keempat, yaitu industri penggaraman atau pengeringan ikan, misalnya ikan tembang asin, ikan teri asin, udang asin, dan cumi-cumi asin. Yang kelima, industri pengasapan ikan, misalnya ikan bandeng asap dan ikan cakalang asap. Yang terakhir yaitu yang keenam, industri pengawetan lainnya seperti tepung ikan, tepung udang, rumput laut, terasi, petis, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu industri budidaya perikanan. Perikanan laut budidaya yaitu usaha perikanan laut yang dilakukan di laut terbuka, laut tertutup, di dalam tangki, kolam, atau saluran air yang diisi dengan air laut. Ikan budidaya misalnya ikan bandeng, ikan belanak, kakap, kepiting, kerapu, rajungan, udang rebon, rumput laut, sidat, dan udang windu. 3 yaitu industri petani garam. Indonesia hanya memiliki ladang garam seluas 25.383 hektar dengan total produksi 1 juta ton. Sementara kebutuhan nasional sekitar 3,6 juta ton atau untuk dikonsumsi 1,8 juta ton dan sisanya untuk industri kimia dan makanan. Sebenarnya Indonesia memiliki beberapa wilayah yang berpotensi menghasilkan garam yang memiliki kualitas terbaik, yaitu di Demak atau Jateng, Pasuruan atau Jatim, Jeneponto atau Sulsel Sulawesi Selatan, Bima di NTB, Kupang di NTT, Rembang, Pati, Sampang, Pamekasan, Indramayu, dan Cirebon atau di Jawa Barat. Namun potensi di seluruh wilayah tersebut masih belum dibudidayakan secara optimal. Yang keempat, industri budidaya mutiara. Terbentuknya mutiara di dalam kerang sebenarnya merupakan respons rasa sakit dari tiram akibat masuknya benda asing ke dalam tubuhnya seperti pasir atau benda-benda lainnya. Jaringan lunak kerang berusaha mengeluarkan butiran pasir tersebut, namun tidak keluar. Alih-alih dapat dikeluarkan, hasil sekresi kerang menyelimuti benda asing itu. Semakin lama justru semakin besar dan lahirlah mutiara. Saat ini wilayah penghasil kerang mutiara adalah Papua Barat, Maluku, Bali, dan NTB. Yang kelima, industri budidaya ikan hias. Terdapat sekitar 363 jenis ikan hias dan 75% berasal dari Indonesia. Ikan hias ada yang berasal dari ekosistem laut dan air tawar.
910 jenis karang, koral, 682 spesies rumput laut, dan ribuan jenis lainnya. Selama ini, Indonesia baru mampu melakukan ekspor biota laut dalam keadaan mentah, sedangkan hasil bioteknologi kelautan seperti gamat, omega 3, squalens, ekspor sitin, sitosan, spirulina, dan lain sebagainya belum optimal dikembangkan. Bahkan kita mendatangkan impor dari negara lain. Yang ketujuh, harta karun muatan kapal tenggelam. Di perairan Indonesia ditemukan banyak kapal tenggelam yang dikenal dengan istilah barang muatan kapal tenggelam atau BMKT, dengan muatan berharganya seperti keramik emas, uang koin, badan kapal, dan lain-lainnya. BMKT yang berasal dari Perang Dunia Kedua terdeteksi 463 kapal tenggelam dengan harga tidak kurang dari 27.049 US dollar. Jika dikelola dengan baik akan memiliki potensi ekonomi bagi penerimaan negara atau devisa. Yang kedelapan, potensi energi terbarukan. Energi laut ini merupakan sumber energi masa depan Indonesia untuk menggantikan ketergantungan dari energi bahan bakar fosil yang jumlahnya semakin menipis. Tahun 2006 sampai tahun 2010 telah dilaksanakan penelitian potensi arus laut untuk pembangkit tenaga listrik di berbagai selat seperti Selat Lombok, Selat Alas, Selat Nusa Penida, Selat Flores, dan Selat Antar. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, potensi wisata bahari. Sumber daya hayati bahari yang dapat mendukung usaha wisata bahari adalah pantai yang indah, seperti pantai pasir putih, pantai bertebing terjal, dan atau pantai berbatu. Hampir di setiap daerah memiliki objek wisata pantai. Selain pantai yang indah, terdapat wisata hutan mangrove, titik penyelaman di kawasan terumbu karang, dan lain-lainnya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum